Baik ya, kita baca doa. Terima kasih Tuhan, kita mau tanam. Diambil Pak. Oh, Marcel. Aduh. Sore ini kami berada di Kampung Bulu Kubun, Distrik Skamto, Kabupaten Kerom dalam rangka penanaman perdana padi sawah di luas areal 210 hektar yang diprogramkan tahun 2025 di hampir 8 kampung di Distrik Skamto. Dan sore hari ini kita mulai penanaman dan saya bersama Ketua DPRK juga para pejabat secara khusus Batalion TP 815 dan juga Koramil setempat bersama-sama petani dan penyuluh kita berharap program dan kegiatan cetak sawah 210 hektar tahun 2025 bisa berjalan tuntas sehingga pada tahun ini 2026 rencana cetak sawah 2110 hektar yang sedang dikerjakan, disiapkan mulai dari persiapan perancangannya atau SID-nya yang sudah kita lakukan juga dengan perencanaan di atas RT/RW-nya sedang kita kerjakan. Jadi di tahun ini juga akan kita lanjutkan 2110 hektar di Kabupaten Kerom. Tujuan besarnya adalah untuk mewujudkan Kerom menjadi lumbung pangan dalam komoditas palawija. Baik itu beras, padi, juga jagung, ubi-ubian dan juga produk-produk tanaman lokal lainnya termasuk sagu yang sudah kita programkan dari tahun ke tahun. Visi besar kita adalah bagaimana Kerom menjadi lumbung pangan di Provinsi Papua. Untuk itu kepada seluruh masyarakat Kerom, khususnya para petani untuk terus bersama-sama dengan pemerintah menjadikan Kerom adalah tempat yang baik untuk pengembangan pertanian. Kita terus bekerja sama dengan semua mitra, perguruan tinggi, swasta, BUMN, BUMD, Polri dan TNI untuk mewujudkan Kerom sebagai wilayah lumbung pangan di Provinsi Papua. Yang kita tahu bahwa ketahanan pangan hari-hari ini menjadi prioritas pembangunan nasional. Untuk itu kita perlu memastikan bahwa masyarakat tersedia beras, tersedia sumber-sumber karbohidrat di rumah-rumahnya mereka. Kerom harus bisa swasembada beras. Kerom harus bisa swasembada sayur. Harus bisa swasembada jagung dan swasembada komoditas pangan lainnya. Mari kita bekerja sama terus membangun kabupaten ini, mewujudkan Kerom sebagai lumbung pangan di Provinsi Papua. Terima kasih. Bapak, untuk kesiapan infrastrukturnya bagaimana? Infrastruktur terus kita kolaborasi dengan pemerintah provinsi, Bapak Gubernur juga dinas terkait untuk memastikan cetak sawah dan pembangunan saluran irigasi. Di beberapa tempat sudah kita survei dan kita belajar dari pengalaman selama ini bahwa cetak sawah dan irigasi itu tidak berjalan beriringan, tidak berjalan selaras. Sehingga banyak sekali kegagalan yang kita dapatkan itu tidak akan terjadi lagi mulai tahun ini ke depan. Nah, di beberapa tempat sudah kita survei sumber air, kita juga survei saluran untuk pembangunan irigasi tersier mulai primer, sekunder sampai dengan tersier, sampai dengan di dalam sawah. Nah, itu saya pikir peran dari dinas teknis, dinas sumber daya air, bidang sumber daya air, dinas pekerjaan umum, dinas pertanian, kemudian tanaman pangan, ya, juga penyuluh, peran penting penyuluh ini sangat penting karena penyuluh yang tahu persis kondisi di lapangan. Nah, kita tahu bahwa pertanian ini memiliki jangkauan yang sangat luas, ya, ada hulu sampai hilir. Untuk itu juga kita memastikan bahwa hasil-hasil pertanian ini mudah dipasarkan dengan harga yang layak bagi petani. Tujuan besarnya adalah bagaimana petani Kerom itu juga tidak miskin, keluar dari kemiskinan. Tidak ada arti kita bangun pertanian di mana-mana kalau petani tetap dalam keadaan yang kurang baik.
Untuk itu tujuan besar ini harus kita pastikan bagaimana hasil-hasil pertanian ini bisa sampai ke pasar. Nah, untuk itu semua pihak, mari kita bekerja sama, kolaborasi dan berkomunikasi dengan baik, memastikan petani itu sejahtera di Kabupaten Kerom. Terima kasih, Bu.